Borak mana? Dah. Jap. Payung. Sukrana terliwat. Anu ada pula dapat ni. Itu pula berita. Hari ini alhamdulillah sudah berapa hari ada hujan ya. Data pusat kita hari ini alhamdulillah turun. Ini hujan berkah, hujan rahmah untuk para meriah. Belum lagi beliau berdiri, hujannya berhenti agar yang jauh merapat kemari, insya Allah. Dan kaki dan tubuh beliau ini telah mengelilingi seluruh Indonesia untuk menyampaikan dakwahnya kepada agama. Lisan beliau telah menyampaikan ceramahnya di seluruh Indonesia, bahkan keluar Indonesia. Mudah-mudahan tubuh ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa, bermohon, ya Allah, dengan nggak bisa, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diberitahu kepada saya bahwa tabligh akbarnya di pacuan kuda. Lalu terbayang di pikiran saya akan ada kuda dan debunya naik ke atas. Sampai di tempat ini kuda tak ada, debu pun tak ada. Ustadz Somad, ini asalnya debu panas, tak sanggup kami duduk. Lalu Allah Ta'ala sayang kepada orang benar meriah, diturunkan hujan, debu pun turun, hilang semua. Kami panas dari atas, matahari terik, tak sanggup kami mendengar ceramah, tendanya cuma gimana kami mau dengar ceramah? Allah sayang sama orang benar meriah, dibuatkan tenda made in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah dulu sudah memberikan awan menaungi orang yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, awan yang sama diberikan Allah untuk orang benar meriah.
Adakah yang lebih cinta, lebih sayang yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang lain? Hai Abdul Somad, engkau khawatir nanti mereka kena debu, engkau khawatir mereka kena panas. Di tempat lain pemandangannya hanya gosong, kering, kerontang, tapi di benar meriah, ceramah macam di wallpaper. Ada gunung, ada bukit, di sebelah kiri terang benderang, di sebelah kanan gelap. Ada lorong-lorong, ada lereng-lereng, ada pemandangan indah, masya Allah, tabarakallah. Maka nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai Abdul Somad? Di tempat lain kau ceramah, kakimu panas. Di sini karpet sampai 3 lapis. Lapis pertama warna biru, lapis kedua warna merah, lapis ketiga merah hati. Masya Allah. Karpet siapa yang dipinjam? Empuk rasanya. Di tempat lain ada ceramah, tak ada makanan. Di sini coba tengok hai Abdul Somad, berbagai macam buah-buahan makanan tak terhitung banyaknya. Cuman sayangnya ditutup plastik. Apalagi yang kurang wahai Abdul Somad? Kenapa benar meriah ini begitu diberikan Allah nikmat? Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk benar meriah beriman, wattaqau, takut pada Allah. Kalau penduduk benar meriah beriman, wattaqau, takut pada Rasulullah, Allah berjanji, la fatahna, kami bukakan untuk mereka barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, tumbuh tanaman kopi, harganya melambung tinggi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, kalau mereka bermain dosa, kalau mereka melakukan sogok, kalau mereka melakukan perbuatan maksiat, akhadnahum, kami cabut. Kalau perempuan-perempuan yang menjadi pelakor, kalau laki-lakinya menjadi senior, senang istri orang. Kalau orang-orang yang punya kuasanya menjadi jahat dengan kekuasaan. Kalau anak-anak mudanya berzina, narkoba, main judi, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Kami jadikan mereka dalam hidup yang kesulitan di atas kesusahan. Mau? Tidak. Ada sebagian orang, zina urusan saya, judi urusan saya, bukan urusan kamu. Itu anak saya, itu keluarga saya. Yang penting urus saja keluarga kamu. Jangan urus saya, jangan urus anak saya, jangan urus judi saya, jangan urus dosa saya. Bro, memangnya kalau azab itu datang yang kena engkau saja? Tidak. Kalau datang gempa bumi, kalau datang angin puting beliung, kalau datang, pokoknya entah apa-apa lah yang datang. Memangnya yang hancur rumah engkau saja? Memangnya yang kena engkau saja? Wattaqu, takutlah. Wattaqu, takutlah. Fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalau azab Allah datang, dia tidak menimpa kepada yang zalim saja. Yang kena bukan yang zina saja, yang kena bukan yang maksiat saja, yang kena bukan yang berjudi saja, yang kena bukan yang korupsi saja. Semuanya akan kena dan rata dengan tanah. Oleh sebab itu, ceramah ini apa maknanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Beda gaya Abdul Somad dengan Abuya Sarkawi Abdul Somad. Abuya Sarkawi Abdul Somad bicara ngomongnya lembut. Jamaah siap mendengarkan Ustaz Abdul Somad. Apa yang saya garis bawahi dari kata sambutan beliau tadi? Bumi benar meriah, basah,
dengan dakwah. Itu kata beliau. Ada yang dengar ucapan itu? Bumi benar meriah, basah dengan dakwah. Itu yang beliau katakan. Karena sesungguhnya kita semua ini berdakwah. Saya sebut basah betul. Bapak Ibu sahabat yang turun ini masih air. Ini gara-gara Ustaz Somad tak mandi. Saya mandi tadi. Demi Allah saya mandi. Saya ingin merasakan bagaimana mandi dengan es batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal soleh. Amin. Semua yang datang ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Di tempat lain ceramah ramai. Kenapa ceramah ramai? Biasa-biasa saja, tapi di benar meriah. Saat panas datang, mereka tetap ada. Saat hujan lebat, mereka tetap ada. Ustaz Somad enak aja dia ngomong, tendanya tebal, payungnya besar. Andai dibuatkan tidak pakai atap, di depan ini saya akan tegak. Biarlah sama-sama kita bahas. Tapi apalah daya, kaki tak sampai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara bapak ibu yang berkata, kenapa penampilan Ustaz Abdul Somad sore ini berbeda? Karena pakai baju sulaman gayo benar meriah. Hai umat Islam, bangkitkan ekonomi umat. Pakai baju dari benar meriah, sorbannya benar meriah, bajunya benar meriah, benar-benar meriah. Warnanya kuning, hijau, begitulah kita beraneka ragam, tapi benar meriah tetap harmoni. Tak ada orang kelahi, tak ada orang jambak-jambak tarik rambut, tidak ada orang koyak-koyak. Semuanya hidup bersama, rukun, aman, damai. Siapapun yang datang ke benar meriah pasti ingin datang 2-3 kali lagi. Ini Abdul Somad datang yang kedua kali. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, diberikan Allah karunia datang sekali lagi insyaallah. Dengan syarat apa? Dengan syarat benar meriah Islami. Apa itu Islami? Islami bukan sekedar pakai jilbab, Islami bukan sekedar pakai jubah, Islami bukan sekedar pakai peci, tapi Islami meninggalkan segala perbuatan maksiat. Betul? Abdul Somad meninggalkan maksiat dengan cara apa? Ceramah. Jangan judi, jangan zina, jangan kelahi, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai narkoba. Tapi bapak polisi, mereka dakwahnya tidak ceramah. Polisi diam saja. Dengan apa mereka ceramah? Dengan pistol. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejaksaan, Bapak Pengadilan, Bapak Hakim, mereka semuanya adalah dai. Mereka yang membasahi benar meriah ini dengan dakwah. Tapi dakwah mereka bukan dengan ceramah, dakwah mereka bukan dengan tausiah, dakwah mereka dengan kekuasaan. Betul? Hai polisi, hai tentara, hai jaksa, hai hakim, hai DPR, kenapa kalian dikasih Allah jabatan? Kalian pikir itu percuma? Kalian pikir itu gratis? Kalian pikir kalian tidak akan dituntut di hadapan Allah? Kalian akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini, kalau mereka tersinggung gimana? Ya enggak apa-apa. Paling-paling saya tak diundang lagi. Yang penting sudah kusampaikan di tengah hujan lebat, di antara doa yang makbul adalah saat hujan lebat. Ya Allah, wahai para malaikat, saksikanlah sudah kusampaikan di benar meriah bahwa mereka punya jabatan itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ketika mereka semuanya bangkit dari kubur, ditanya malaikat, hai polisi, hai tentara, hai jaksa, hai hakim, hai DPR, hai wakil bupati, hai PLT, kenapa
Somad tidak pernah menceramahi kami. Abdul Somad pisaunya hanya tajam ke bawah. Abdul Somad hanya berani menceramahi emak-emak. Ibu-ibu sabar ya. Kalau suaminya dilarikan orang, sabar ya. Abdul Somad tidak pernah berani ke atas. Abdul Somad hanya berani ke bawah. Maka Abdul Somad dikekang mulutnya dengan tali kekang api neraka jahanam. Tapi hari ini semuanya, kenapa Ustaz Abdul Somad berceramah berapi-api begini? Karena di bawah basah berair-air. Maka dia mesti berapi-api terbakar. Tapi ini semua insya Allah menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Engkau berdakwah dengan suaramu Abdul Somad, tapi yang di bawah ini bapak-bapak TNI, bawah tentara, mereka berdakwah dengan tenaga, dengan kekuatan mereka. Kenapa kalian lulus jadi tentara? Karena Allah ingin kalian menjadi tentara-tentara yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Habis bahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau melihat pacuan kuda ini ada rasa bahagia. Apa bahagianya? Bahagia berarti anak-anak muda di Bener Meriah sehat-sehat karena sering naik kuda. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Siapa yang mau push up 1000 kali silakan. Tapi yang paling bagus naik kuda 1 jam. Ustaz Somad pernah naik kuda? Sering. Yang megang 4 orang. Takut kuda itu melompat. Waktu saya naik kuda nggak pernah berhenti selawat Allah. Ya Allah, jangan sampai kuda ini melompat. Kalau sampai aku jatuh, ya Allah, sakitnya tak seberapa. Kenapa? Karena semua jamaah streaming Ustaz Somad naik kuda. Bayangkan kalau jatuh semua takut. Artinya Ustaz Somad ceramah 30 menit saja. Botol kecil. Saudara yang dimuliakan Allah, tengoklah anak-anak muda di Bener Meriah. Nabi Muhammad pakai sorban, mereka pakai sorban. Nabi Muhammad pakai jubah, mereka pakai jubah. Kenapa Ustaz Somad tidak pakai jubah? Pentas tinggi, angin kencang. Paham? Nabi Muhammad berjenggot, mereka memelihara jenggot, belum tumbuh. Inilah generasi Islami. Nabi Muhammad menjadi panglima perang, umurnya 55 tahun ketika memimpin perang Badar. Saat itu umur dia 55 tahun, panglima perang dari TNI Polri juga mereka ini nanti. Kalau sekarang kita mengirimkan bantuan, Bener Meriah mengirimkan duit melalui ACT, aksi cepat tanggap ke Palestina, 20 tahun akan datang kita akan mengirimkan tentara membebaskan Palestina. Dulu Palestina dimerdekakan oleh siapa? Umar bin Khattab. Arab sudah selesai. Dulu Palestina dimerdekakan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, sudah selesai. Sekarang Palestina akan merdeka oleh siapa? Orang Serambi Makkah dari Namru Aceh Darussalam. Kenapa? Karena mereka di sini dididik bukan cuma sekedar hafal Quran, bukan sekedar bahasa Arab, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, batik, bayan, Quran, hadis, tafsir, fikih. Mereka juga pandai berkuda. Nanti sampai masanya mobil-mobil itu akan hancur berkeping. Kenapa? Akan ada meteor besar yang akan menyerang. Maka besi-besi ditarik semua. Jam akan melayang. Kompor ibu habis. Mobil-mobil, lalu orang naik apa? Orang lain berjalan kaki.
orang benar meriah tetap bisa ada kendaraan. Apa kendaraannya? Naik kuda. Orang lain tak pandai naik kuda, menengok kuda aja takut, dikejar kuda. Bagi adik-adik yang belum pandai naik kuda, untuk latihan naik odong-odong aja tuh. Ini yang hadirnya anak-anak muda. Mana buktinya yang hadir anak muda? Tuh mereka naik truk. Orang tua mana berani naik? Anak muda semua takbir. Mereka angkat tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz ceramah dengan dakwah dengan suaranya. Ustaz ceramah dakwah dengan hadisnya. Ustaz ceramah dakwah dengan Qur'annya. Lalu Pak Wakil Bupati Bapak PLT, tahu arti PLT? PLT itu artinya petugas lillahi ta'ala. Mereka berdakwah dengan apa? Bapak PLT berdakwah dengan apa itu? Tanda tangan. Siapa yang membuat tanda tangan beliau menjadi berarti dan bermakna? Yang memilih beliau dulu siapa? Kalian semua, wahai bapak ibu, karena yang kalian dudukkan adalah abuya, ulama, cinta pada pengajian, maka dipanggilnya kemari adalah orang yang sama, yang mengerti ustadz yang dia panggil. Bayangkan kalau yang kalian pilih dulu adalah orang yang suka yang racun kucing garang. Dia buat pentas tinggi, dia undang penyanyi dangdut pakai rok pendek, diajaknya semua duduk di bawah. Menyesalkah kalian memilih ulama? Dari mana Ustaz Somad kenal dengan Abuya Syarkawi Abdul Somad? Dari mana Ustaz Somad kenal dengan Pak PLT benar meriah? Abdul Somad di Riau, jauh di sana. Aceh di atas, Medan Sumatera Utara, Riau. Naik pesawat tidak ada yang langsung dari Riau ke Jakarta dulu, baru ke Kuala Namu, baru ke Lok Semawe, baru ke Benar Meriah, ngantuk kiri kanan tak juga sampai. Dari mana Ustaz Somad bisa tahu Benar Meriah? Abdul Somad dibawa oleh orang lain, kakak kelasnya, sama-sama di pesantren, sama-sama di Al Azhar Kairo. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tengku Haji Fadil Rahmi, abang saya, kakak saya yang membawa saya ke Benar Meriah. Begitu dulu Tengku, banyak masyarakat mau kenal Tengku Haji Fadil Rahmi. Itu dia orang. Maju ke depan, banyak ibu-ibu ini tak nampak, tak jelas. Nampak? Cuma sekedar informasi, kalau saya kasih tahu pasti ibu-ibu kecewa. Boleh saya sebutkan? Sudah menikah. Tapi dengan orang gayu. Istrinya orang gayu. Saya yang tidak orang gayu. Tapi semua orang gayu mencintai Abdul Somad. Pede kali. Baik Ustaz, silakan duduk. Apa beda Abuya Syarkawi Abdul Somad dengan Abdul Somad memanggil orang? Abdul Somad memanggil orang, yang dipanggil ketawa. Abuya Syarkawi Abdul Somad memanggil orang, naik ke atas, dipegangnya tangan saya. Ini saudara tak tahan meleleh air mata saya. Air mata tak bisa ditahan. Dan air mata tak pula bisa dipaksa. Air mata itu tidak bisa dibuat sandiwara, karena kita bukan artis sinetron. Walaupun artis banyak yang meminta foto sama kita. Air mata tidak bisa dibuat-buat. Apa kata Abuya? Silakan saudaraku maju ke depan, dipegang tangan saya, kuat pegangannya. Ini saudaraku Abdul Somad sampai di tanah ini Benar Meriah ingin menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa yang Ustaz rasakan saat itu? Kenapa air mata Ustaz menetes? Hari ini aku diajaknya tegak di sini. Nanti aku berharap dia yang mengajak aku ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sab'atun, ada 7 golongan, ada 7 manusia yang mendapatkan naungan Allah. Saat itu tidak ada tenda, saat itu tidak ada atap, saat itu tidak ada terpal, tapi ada 7 yang dapat naungan Allah. Mereka masuk surga. Siapa mereka yang 7 itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang mudah-mudahan PLT kita pemimpin yang adil. Mereka nanti dipanggil Allah, wahai pemimpin yang adil, maju ke depan. Datang Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Datanglah para khulafa Rasyidin, dan di antara barisan pemimpin itu ada satu PLT benar meriah. Dan mereka diminta, siapa yang mau kau beri syafaat, cari kenalanmu, cari siapa yang kau kasih syafaat, silakan syafaat untuk mereka, berikan. Maka Bapak PLT mencari. Siapa yang pertama dicari? Yang orang benar meriah. Dari mana? Benar meriah, masuk. Dari mana? Benar meriah, masuk. Lalu jumpanya Ustaz Fadil. Dari mana? Dari Biren. Bukan benar meriah, tapi istrinya orang benar meriah, masuk. Tiba-tiba datang Ustaz Somad. Ini dari mana? Dari Riau. Istrinya Riau juga, tapi pernah ceramah di benar meriah, masuk. Memangnya kita masuk surga karena amal kita. Gimana mau masuk surga? Sholat berjamaah setahun cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Kita ini masuk surga karena syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat ulama, ada syafaat pemimpin yang saleh. Mudah-mudahan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, Bapak PM, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mereka yang diangkat, diberikan jabatan dan amanah, mudah-mudahan mereka termasuk yang selamat dari ujian amanah ini. Diuji dengan miskin, banyak orang sabar, betul. Diuji dengan suami meninggal, banyak IGGI sabar. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Ibu, suaminya meninggal, ibu enggak nangis. Enggak, Pak Ustaz. Kenapa enggak nangis? Memang udah lama aku tunggu. Banyak orang yang ketika istrinya meninggal, dia sabar. Setetes pun tak ada yang makan dan nangis. Bapak enggak nangis? Enggak. Kenapa enggak nangis? Enggak ada bang serang. Tapi ada orang yang diuji dengan kekuasaan, diuji dengan jabatan, di situ dia tidak tahan. Bapak Ibu ini mau cepat aja mereka mati. Ustaz ngomong nyebut bupati, wali kota, gubernur, jaksa, polisi, tentara. Ustaz tidak takut mereka tersinggung. Ngapain kita takut tersinggung? Mereka saudara kita kan? Mereka kawan kita kan? Kawan ada yang tersinggung dengan kawan. Itu cara ngasih tahu. Dulu saya sebelum viral, dulu saya paling takut nyebut pejabat yang terhormat, Bapak Kapolri, Bapak Dandim, Bapak Jaksa. Setelah viral, apalagi jadi cawapres nggak jadi. Apalagi setelah saya tengok gambar saya di mana-mana, di jalan-jalan, cuman beda. Ada orang yang gambarnya di jalan itu yang manjat-manjat pokok kayu. Kalau gambar kita enggak di kayu. Dia yang menyusukan anak menangis. Tenang ya anak. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Sabar membesarkan anak. Hai laki-laki yang gagah perkasa, kalian pikir kalian besar di embus angin? Lahir di dunia, tapak kaki kalian 2 jari lebarnya, panjang kalian sejengkal. Siapa yang membuat kalian besar, bangga, hebat hari ini? Perempuan-perempuan. Benar? Jangan lawan ibu, jangan lawan makmu, jangan lawan mereka.
bulan 10 hari kau numpang di perutnya. Aneh lahir dari tabung gas 9 kilo. Hai suami-suami yang sekarang banyak duit karena jual kopi. Hai suami-suami yang gagah perkasa karena rajin naik kuda. Hai suami-suami yang punya jabatan dan kuasa. Sekarang kalian sombong, kalian remehkan mereka. Sampai masanya kalian akan pensiun, stres, stroke, depresi, masuk rumah sakit. Siapa yang akan menyuap makanan kalian? Mereka sudah siap menyuap. Kalau kalian baik sekarang, kalau kalian sayang sekarang, kalau kalian rahmat sekarang, mereka akan menyuap kalian pelan-pelan. Pelan-pelan mereka suap bubur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian sombong, kalian sepelekan mereka, kalian tempeleng mereka, kalian tunjang, kalian sumpah mereka, kalian usir mereka. Nah, sampai masanya hari pembalasan. Saat kalian sakit di ruang ICU, ICU, you don't see me. Saat itu kalian terbujur kaku. Mana staf kalian? Mana anak buah kalian? Mana kaki tangan kalian? Kalian sedang meregang nyawa menunggu malaikat maut. Kalian tidak mati, kalian setengah mati. Saat itu siapa yang akan menyuap makanan? Kalau dulu kalian baik, dibacakannya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi kalau kalian dulu sombong, kalian angkuh, kalian tak peduli, kalian buat mereka seperti pembantu sampai makanya mereka membalas dendam. Makan. Tua sakit, mati. Kalian pikir selamanya kopi kalian laku? Kalian pikir selamanya duit kalian banyak? Tenang Pak, aku sedang menyalurkan sakit hati mereka. Tanah kalian yang luas, duit kalian yang banyak, mobil kalian yang mewah, semuanya akan tinggal menjadi harta warisan bagi mereka. Sampai masanya duit yang banyak itu dibagi-bagikan. Apa yang akan dibagi-bagikan untuk mereka? Tenang, mereka akan mendapat Kijang Toyota Gayo Club. Mereka akan pakai Kijang Toyota Gayo Club baru dengan suami yang baru. Brownies, rondong mandi. Kalian mati dimakan cacing tanah. Setuju? Tidak ada yang kekal abadi Pak. Kalau cuma mobil besar yang kalian banggakan, sebesar apa mobil kalian? Mobil saya besar, mobil saya besar. Lebih besar lagi mobil pemadam kebakaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan kekal abadi? Ketika kalian menjadi suami yang soleh, ketika kalian menjadi suami yang baik. Saat itu mereka menangis meregap air mata. Saat itu mereka menangis mengenang kalian. Di tengah malam mereka terbangun berdoa, ya Allah, lapangkan kubur suami. Diambilnya foto kalian, diambilnya dari ruang tamu menangis. Apa kata mereka? Untuk almarhum suamiku Al-Fatihah wa rahmatullah. Anak terbangun di tengah malam sholat tahajud. Mama nangis kenapa? Ayah. Mama nangis kenapa? Almarhum. Mama nangis kenapa? Warisannya sedikit.
Ta'ala. Mereka perempuan-perempuan yang baik, jihad mereka mengandung anak, jihad mereka menyusukan anak, jihad mereka mendidik anak. Hari ini kau bangga anakmu hafal Quran, hari ini kau bangga anakmu pakai sorban, hari ini kau bangga anakmu ganteng sehat naik kuda, karena mereka yang membesarkan anak-anakmu menjadi anak yang soleh dan soleh. Bagaimana kalian berterima kasih kepada mereka? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Ibu-ibu nanti kalau bapak pulang sambil masak gitu, alhamdulillah wa syukrulillah. Cuman kalau duit tak keluar juga, alhamdulillah. Kalau istrinya baik, marahnya pakai sholawat, marahnya pakai doa. Coba kalau istri hantu, Ada aja. lagunya lagu hantu. Tapi kalau orang perempuan benar meriah yang baik-baik ini, walaupun mirip macam itu tapi istrinya sholawat. Cuman lagunya kalau sedang marah, lagunya selalu mengingatkan pada mati. Bila Israel datang memanggil, udah agak-agak tinggi sedikit. Janganlah mau disanjung-sanjung. Itu kalau yang nyanyi mak-mak zaman dulu. Kalau mak-mak milenial, mati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu jihad mereka, itu jihad mereka. Sedangkan jihadmu wahai laki-laki, apa jihadmu wahai laki-laki? Macam-macam. Kepala rumah tangga, jihad kalian adalah mendidik anak-anak kalian menjadi anak-anak soleh, menghafal Quran. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu jihad kalian wahai laki-laki. Saya ini Pak Ustadz polisi, jihad saya apa Pak Ustadz? Gunakanlah pistol besimu itu untuk menangkap penjudi, untuk menangkap orang yang pakai narkoba, untuk menangkap orang. Mereka tidak bisa nangkap karena mereka pistol air. Saya Pak Ustadz jaksa, apa yang bisa saya pakai dengan kejaksaan ini? Tuntutlah mereka yang sudah menebarkan hoax, yang sudah menghina Ustaz, yang sudah merusak hubungan baik, yang menebarkan kepalsuan. Tuntut mereka di hadapan manusia, tuntut mereka di hadapan hakim, supaya engkau selamat di hadapan hakim yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Ya Allah, saksikan ya Allah, ya Rasulullah, saksikan, wahai para malaikat, saksikan. Sudah kusampaikan di lapangan pacuan kuda benar meriah, di tengah hujan lebat, di tengah awan yang gelap. Aku pun ngeri menengok ini udah mau turun. Tapi sudah kusampaikan ya Allah, rasanya plong dada ini, rasanya lepas isi kepala ini, rasanya tak ada lagi sangkutan. Kalaupun mau ditakdirkan Allah saya mati-mati lah. Kalau Ustaz mati nanti yang menggantikan Ustaz siapa? Tuh para penggantiku sudah siap mereka menggantikan. Kalau cuma menggantikan Ustaz urus kecil-kecil aja mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa lama hidup di atas dunia ini? Hidup di atas dunia ini macam orang menyeberang jalan. Ini tepi jalan, sana tepi jalan. Berapa langkah menyeberang jalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu masuk liang kubur. Itu liang kubur. Yang sudah masuk dah. Naik ke atas dunia, ceramah,
batuk mati masuk. Yang punya kekuasaan tanda tangan masuk mati. Yang jadi hakim gotok palu pukul palu mati masuk. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Mana jabatanmu? Tinggal. Mana hartamu? Tinggal. Mana kekuasaanmu? Tinggal. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar. Menangis istrimu di pintu kubur, memegang batu nisan. Mau masuk aja. Datang orang nahan, jangan masuk bu, jangan masuk. Biarkan diikhlaskan, jangan masuk. Saya kalau ada istri yang nangis, nggak saya tahan, biarkan aja. Masuk. Memangnya mau mereka masuk ke dalam? Mau action aja tuh. Nggak bisa hidup tanpa sebenarnya apa seperti ingin bersamamu walau semalam saja. Semua menahan, jangan bu, jangan. Kalau saya ada di situ, masuk. Mana ada mau dia masuk? Mana yang kekal abadi? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, itu yang menolong engkau di liang lahat. Kalau pernah kau melangkah sholat berjamaah, itu akan menolong engkau di hadapan Allah. Kalau pernah kau tolong masjid surau yang musola, harta yang kau cari, jabatan yang kau gunakan, sogok, harta haram, menyebarkan kepalsuan, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap. Sudah jam 6 kurang 10. Saya mulai jam 5 tadi. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Karena botol kecil saya bilang 30. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam kurang 10 menit. Begitu cepat waktu berlalu di benar meriah. Kenapa saya petang ini bisa ceramah berafiat? Saya pun tak tahu. Ceramah tidak bisa di-spell. Gak bisa, karena kita pun tak tahu apa yang mau kita bicarakan. Saya tanya, apa yang perlu saya bicarakan? Terserah Ustaz. Ustaz Fadil, apa yang perlu saya bicarakan? Terserah Ustaz. Rupanya Allah mengirimkan signal. Kau bicarakan ini Abdul Somad. Makanya kalau mau marah-marah sama Allah. Allah yang mengirimkan bahan-bahan ceramah petang ini. Mudah-mudahan dia menjadi amal ma'ruf nahi munkar la ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang benar meriah meramaikan masjid. Ajak mereka melaksanakan sholat berjamaah. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang mereka berbuat munkar. Abdul Somad hanya mengatakan, masukkan anak-anak ke daya, masukkan anak-anak ke daya, masukkan anak-anak ke daya. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Abdul Somad dan Ustaz Tengku Fadil Rahmi masuk ke daya. Sekarang kami selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran. Saya tak pernah pacaran. Iya, Ustaz, tak pernah kan? Kenapa kami tak pernah pacaran? Karena kami di daya tidak ada